Kali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi, selama 1 jam, kami telah siapkan beragam informasi pilihan lainnya untuk Anda. Saya Patricia Mapaliei, inilah NTV Today. Perjalanan panjang pemilu 2024 akhirnya usai sudah. KPU telah menetapkan pemenang Pilpres 2024 yang diraih pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 dan menetapkan pemenang Pilpres 2024 yang dimenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Pontianak, pemirsa, Presiden Joko Widodo merespons hasil rekapitulasi KPU dan memberi apresiasi pada KPU yang menyelesaikan tahapan pemilu tepat waktu. Komisi Pemilihan Umum telah resmi menetapkan hasil pemilu tahun 2024. Menteri Dalam Negeri yang turut hadir dalam penetapan tersebut memberikan apresiasi kepada KPU yang menyelesaikan pemilu tepat waktu. Usai menetapkan hasil pemilu Pilpres dan Pileg 2024, Komisi Pemilihan Umum mulai mempersiapkan Pilkada tahun 2024. Korban banjir mulai terserang penyakit. NTV Today akan hadir dengan informasi. Pemirsa, warga Kudus yang lebih dari sepekan terdampak banjir kini mulai diserang penyakit. Warga mengeluhkan sejumlah penyakit dan menyerbu pengobatan gratis yang digelar tim Dokes Polres Kudus. Untuk mengetahui situasi terkini para pengungsi korban banjir Kudus, kami sudah tersambung dengan jurnalis NTV ada Syukron Hamdani yang akan melapor. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala melihat langsung kondisi warga yang terdampak banjir dan memberikan bantuan kepada korban di lokasi pengungsian. Yusuf Kala mendorong percepatan penanganan bencana banjir yang terjadi di Jawa Tengah. Pemirsa, pasien demam berdarah di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat membludak. Ruang rawat inap penuh sehingga pasien terpaksa harus antre di ruang instalasi gawat darurat. Peningkatan kasus demam berdarah DBD di beberapa daerah di Jawa Barat ikut berdampak terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat, di mana sejumlah ruangan perawatan inap penuh, bahkan warga harus antre. Seperti apa informasi terkini dari RSUD Cibabat? Sudah ada jurnalis NTV Arsal Ode yang akan... Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda NTV Today akan hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, termasuk permukiman padat penduduk yang terbakar akibat tabung gas LPG. Pemirsa, akibat kebocoran tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak makan sahur, sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Cempaka Baru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Sementara itu, kebakaran juga melanda pabrik plastik di kawasan industri Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Polda Jateng musnahkan 48,9 kg sabu dan 34.743 butir pil ekstasi. Sementara itu, seorang kurir dan 2 orang perempuan pecandu narkoba ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda. Dalam penangkapan itu ditemukan 2 paket sabu siap edar. Ratusan warga di Jepara, Jawa Tengah rela berdesakan untuk mendapatkan gas 3 kg. Keterbatasan pasokan gas LPG bersubsidi membuat sebagian warga kecewa karena tidak kebagian meski sudah menunggu lama. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon telah menyiapkan uang baru sebanyak 3,9 triliun rupiah untuk 5 kabupaten dan kota di wilayah Cirebon. Angka ini naik sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Jelang arus mudik, ratusan warga mendatangi kantor Pelni Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendaftar mudik gratis dari program Kementerian Perhubungan. Program mudik gratis ini diberangkatkan menggunakan kapal Pelni KM Tilong Kabila, tujuan Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Untuk Anda yang berada di Serang, Taman Kuliner Pandawa bisa menjadi salah satu pilihan tempat untuk berbuka puasa. Hampir setiap sorenya, tempat wisata kuliner yang satu ini selalu ramai dikunjungi masyarakat yang ingin berbuka puasa. Mengisi kegiatan di bulan Ramadan, ratusan siswa SMK Negeri 2 Palembang, Sumatera Selatan mengikuti kegiatan pesantren kilat untuk menambah pengetahuan agama dan pahala di bulan suci Ramadan.
Seorang guru ngaji di Kota Tangerang, Banten, pemirsa, tampil unik agar anak-anak termotivasi belajar membaca dan mengaji dengan menggunakan kostum badut. Usai sudah kami menemani Anda dalam NTV Today hari ini. NTV sebagai penyelenggara multiplexing untuk wilayah Provinsi Bali dan Lampung sudah bisa Anda saksikan di seluruh Indonesia. Perbarui terus informasi Anda di portal nusatartv.com yang sudah bisa diunduh di Play Store dan juga App Store. Nantikan NTV Today setiap Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Patricia Mapalie, undur diri, sampai jumpa.